Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu sedang jemaat dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh memasuki pertengahan di bulan Agustus ini, di mana 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia tercinta. Untuk itu sore hari ini, mari kita sama-sama naikkan doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kita semua rindu kemuliaan Tuhan boleh ada bagi negara kita Indonesia. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari setiap problem. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, mengucap syukur berterima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kau himpunkan kembali kami Tuhan, untuk kami dapat berbuat bakti kepada Engkau. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami. Agar haleluya ya Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sepanjang ibadah pujian pada sore hari ini ya Bapa. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan kerjakan. Lagu-lagu yang telah dipersiapkan Tuhan, Kau mengurapinya sehingga dapat melawat kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersuka cita beria-ria memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan. Mulai permulaan, pertengahan sampai dengan selesainya. Hanya di dalam pimpinan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Kita telah menang dan bebas oleh kuasa Amin. Tuhan. Untuk itu sore hari ini, mari kita bersorak bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kuasa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya kita telah menerima kuasa yang dari Tuhan. Amin. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang menyembuhkan, bahkan kuasanya yang memulihkan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan sama-sama katakan, kuasanya yang memerdekakan. Haleluya. Kuasanya
mempersatukan, kuasanya menyempurnakan gereja Sampan. Kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya kan membebaskan hati manusia. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya menyempurnakan gereja Sampan. Kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya kan membebaskan hati manusia. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya bebas. Haleluya, bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Sekali lagi kita akan katakan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, tiba saatnya pada sore hari ini kita akan memberikan korban persembahan atau korban tatangan kita bagi Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dapat memberikan korban persembahan melalui barcode yang tertera pada layar atau transfer pada rekening yang tertera pada layar. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita.
Kami butuh Roh Kudus untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan, biarlah semuanya Tuhan menjadikan dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saat ini kami akan mendengar firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, dan Engkau juga mengurapi kami, sidang jemaat-Mu yang ada. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan bukan hanya mengerti Tuhan, tetapi kami boleh belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan,
Saya ingin mengucapkan terlebih dulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Marta Supiati tanggal 17 Agustus, Ibu Misiati tanggal 18 Agustus, Ibu Mudiningsi tanggal 20 Agustus. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada ketiga kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Sebuah ayat yang saya ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Demikian kata firman Allah, Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan kita boleh ada kembali di dalam ibadah pada sore hari ini. 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Merdeka! Haleluya! Saudara, saya ingin memberikan tema tentang kemerdekaan. Tetapi bukan kemerdekaan yang sebentar lagi kita akan rayakan. Tetapi tema kali ini adalah kemerdekaan rohani. Bangsa kita sudah merdeka. Kita, masyarakat, rakyat Indonesia sudah menikmati kemerdekaan itu. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara, apakah rohani kita ini sudah benar-benar merdeka? Hanya Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab. Hanya Tuhan yang tahu apakah benar-benar kerohanian kita ini sudah merdeka. Mari kita lihat terlebih dahulu ayat pembuka di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Rasul Paulus yang mengatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara, dia berani katakan ini. Itu merupakan satu pengalaman pribadi dalam dirinya. Dia tidak menceritakan referensi dari orang lain, tetapi benar-benar nyata bahwa Rasul Paulus telah menerima kemerdekaan rohani yang luar biasa yang terjadi di dalam dirinya Rasul Paulus ini, saudara. Saudara yang kasih, kalau kita menyimak ayat-ayat ini, maka mempunyai makna atau arti dari kemerdekaan rohani itu. Kita lihat ada 3 hal yang tercakup di dalam ayat ini. Arti kemerdekaan rohani itu yang pertama dikatakan Rasul Paulus adalah hati yang berbalik 180 derajat. Hati yang lama, hati yang diwarnai dengan kejahatan, masa lalu yang kelam,
yang seperti dialami oleh Rasul Paulus. Saat dia menerima kemerdekaan rohani, dia harus berbalik. Hatinya berbalik 180 derajat. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Setelah hatinya berbalik 180 derajat, maka selubung itu diambil. Selubung hati yang lama, saudara. Mungkin ada sekat, tidak bisa melihat kemuliaan Allah, anugerah Allah. Waktu dia berbalik hatinya 180 derajat, maka selubung yang ada di dalam diri Rasul Paulus itu diambil, saudara. Barulah yang ketiga, kalau selubung itu diambil, maka roh Allah akan tinggal di dalam kehidupannya. Dan roh Allah ini yang akan menguasai kehidupannya. Roh Allah ini yang akan memiliki santero kehidupan dari Rasul Paulus untuk dijadikan saksinya, dijadikan berkat bagi jiwa-jiwa yang lain. Luar biasa, satu pengalaman yang indah yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Apakah hal ini sudah terjadi juga di dalam kehidupan kerohanian saudara? Mari kita koreksi, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kerohanian kita ini sudah dimerdekakan sepenuhnya dengan mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti Rasul Paulus alami saat itu? Kalau kita melihat hati yang berbalik 180 derajat, saudara. Kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kepada bangsa Israel. Ya, kalau bangsa Israel mau berbalik dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya, maka Allah akan turun tangan, saudara. Mengumpulkan mereka, memulihkan keadaan mereka, akan memberkati mereka. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau kita mau berbalik 180%, saudara. Jangan ditawar. Ya. Hanya berbalik 90% kali. Mungkin hanya 45%. Ya. Saudara yang kekasih, berbaliklah seperti yang Tuhan kehendaki, 180 derajat. Ya. Artinya sudah tidak menoleh ke kanan, ke kiri. Ya. Dengan segenap hati dikatakan, dengan segenap jiwa, dan itu yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Ya. Mungkin ada yang masih belum berbalik 180 derajat. Mari
kita kembali kepada jalan yang Tuhan sudah tunjukkan untuk kita dimerdekakan kerohanian kita, saudara. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 17 dan 18, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara yang kasih, kalau hati yang berbalik itu artinya dia berbalik dari hal-hal yang gelap, masa lalu yang kelam, masa lalu yang jahat, dan dia berbalik kepada terang ilahi, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Berbalik punya arti bertobat. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebuah kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Berbaliklah engkau 180 derajat dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan jiwa sepenuhnya. Berbaliklah engkau dari hal-hal yang gelap menuju kepada terang. Dan Tuhan kehendaki tidak seorang pun mereka binasa, tetapi Tuhan inginkan semua anak-anaknya boleh berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Yang kedua, selubung itu harus diambil. Selubung adalah sekat, tirai, atau tabir pemisah kehidupan lama kita, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada selubung yang menutupi kehidupannya, menutupi mata rohaninya, menutupi hatinya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, saudara. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan, atau mana yang menjadi kebencian Tuhan. Tudung yang menyekat mata rohani kita, hati kita ini harus diambil, saudara. Saudara, pengalaman Rasul Paulus, waktu dia melihat sinar matahari yang begitu terang, Tuhan tangkap dia jatuh. Saat itu dia tidak dapat melihat. Matanya ada selubung, saudara. Sehingga selama 3 hari dia tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitarnya. Tetapi waktu murid Tuhan, Ananias, diutus untuk datang kepada Paulus, menumpangkan tangannya. Disitulah selubung selaput itu runtuh. Matanya menjadi celik. Dan dia melihat segala kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Hidup dalam pertobatan harus kita terlepas dari selubung ini, saudara. Yesaya 25 ayat 7, saya kutip ayat ini. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa.
dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Di atas gunung ini, di Sion, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa Israel. Dan tudung yang ditudungkan kepada mereka. Puji Tuhan. Mari jangan tinggalkan Sion, tempat kediaman Allah. Bahkan kita akan lebih dekat lagi, hidup dekat kepada Allah. Maka selubung itu akan dikoyakkan, saudara. Segala kain-kain perkabungan yang diselubungkan itu akan dikoyakkan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, kita harus lepaskan itu tudung, selubung, tirai. Saya teringat bagaimana waktu Yesus disalibkan, saudara. Ini arti sesungguhnya bahwa tirai itu terbelah karena Yesus mengasihi saudara dan saya, sehingga tidak ada lagi sekat antara kita dengan Bapa di sorga. Saya akan bacakan ayat ini, Markus 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Ini yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Kalau kita benar-benar berbalik 180 derajat, Yesus juga yang akan membukakan selubung itu. Tirai itu akan terbelah sehingga kita boleh leluasa untuk hidup dekat kepada Allah yang ada di dalam surga. Yang ketiga, kalau selubung itu sudah diambil, maka roh Allah itu akan tinggal di dalam diri kita masing-masing. Kita lihat kepada siapa roh Allah itu akan tinggal, yaitu kepada mereka yang ditebus. Kepada anak-anaknya roh Allah itu akan tinggal, saudara. Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Roh Allah perlu tinggal di dalam diri kita. Kalau kita inginkan kemerdekaan rohani, maka izinkan roh Allah, Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, untuk mengatur segala kehidupan kita ini, memimpin setiap langkah hidup kerohanian kita. Karena kita bukan lagi menjadi hamba dosa, saudara, tetapi kita sudah ditebus oleh darah yang kudus, menjadi anak-anak Tuhan. Dan di saat itu roh Allah akan tinggal menguasai kehidupan kita ini, saudara. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin membaca di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Roh itu, saudara, yang akan memberikan kehidupan kerohanian kita. Roh itu akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan kita lepas dari kutuk dosa. Kita lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan.
Tuhan jamin anak-anaknya, saudara. Dalam perjalanan hidup yang saat-saat ini tidak gampang. Sulit, sukar. Tetapi yakinlah, kalau ada kemerdekaan rohani di dalam dirimu, di dalam diri saya, maka jaminan itu Tuhan akan berikan buat saudara dan saya sampai kita masuk di dalam kerajaan sorga yang mulia. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa, menaikkan pujian. Hanya darah-Mu Yesus yang berkuasa menebus segala dosaku. Engkau sudah mengganti kehidupanku ini menjadi kehidupan yang baru, menjadi kehidupan yang sudah dimerdekakan. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan hidup-Mu Kau tunggang diriku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Oh Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan hidup-Mu Kau tukar diriku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Oh Yesus, 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 ku berseru. Ya Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh Yesus, 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 ku berseru. Ya Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memberkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan,
yang boleh kembali membangkitkan iman dan pengharapan kami setiap umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh semakin mensyukuri Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, dengan Kau telah memberikan kemerdekaan secara rohani bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu membawa kami semakin mengerti Tuhan arti kemerdekaan rohani yang sesungguhnya Tuhan, di mana Engkau sudah rela mati tersalib di Bukit Golgota Tuhan, untuk membebaskan kami dari segala kutuk dosa dan kutuk maut itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik keluarga dan pekerjaan itu tekuninya setiap hari Tuhan. Kau menyertai dan membuatnya berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat setiap imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian dalam ibadah Minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan mereka sekalian Tuhan, terus tetap menyala dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dan semakin giat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha, mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu. Tangan Tuhan berlaku dengan baik. Engkau menyertai dan memberkati Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan yang Engkau buat pasti semuanya berhasil Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepintaran bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Kau buat berhasil studi anak-anak-Mu, agar mereka juga boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekali kami berseru kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru memberikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang menderita sakit Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara sempurna Tuhan, agar kembali mereka Tuhan dapat beribadah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah ke nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Berkati Tuhan buat pemerintah bangsa negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau mencengkeram segenap para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan, yang boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Berkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan, berkati tim medis Tuhan, baik para dokter, perawat, para relawan Tuhan yang menangani pasien-pasien terpapar COVID Tuhan. Kau anugerahi dengan tubuh yang sehat Tuhan, dan Kau memberikan kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih agar nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada menyertai kita sekalian, mulai dari saat Minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka